ketika saya di Moka, saya diberikan wadah sebesar-besarnya untuk silakan explore, kalian mau apa gitu di sini. Kalian mau jadi seseorang kah, mau jadi selebgram kah, atau menjadi public figure, mah nggak boleh, asalkan harus tetap mengikuti aturan gitu ya Pak. Jangan keluar dari ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan sama Moka. Harapan saya adalah karena Mojang Jajaka itu tempat untuk kita bisa memaksimalkan potensi, minat dan bakat, harapan saya dan teman-teman saya yang lain bisa memaksimalkan itu dengan sangat baik. Kita di sini punya waktu 1 tahun untuk menjalani tugas. Bagaimana caranya? Kita tidak hanya sekedar menjalankan tugas, tapi bagaimana cara kita juga bisa berdampak untuk diri kita sendiri dan juga lingkungan kita. Teman-teman yang lagi nonton, semangat menjalani hidupnya. Fokus yang pertama tentang pendidikan. Kalau kalian masih belum jadi apa-apa, ya udah fokus dulu di pendidikan. Setelah pendidikannya lancar, insya Allah ketika kita ada kemauan, kita ada keinginan, kita punya mimpi, dengan bekal kita yang kuat, insya Allah bakal terwujud gitu. Seberapa penting sih bahasa Inggris menurut Nisa? Menurut saya sendiri, bahasa Inggris itu menjadi krusial untuk saat ini gitu Pak. Apalagi untuk saya yang setelah lulus nih, saya membutuhkan kemampuan yang lebih, khususnya dalam aspek berbahasa. Karena memang tidak menutup kemungkinan pekerjaan pun sekarang dituntut untuk bisa bahasa Inggris. Halo teman-teman Primary English, terima kasih masih menyaksikan Primary English Podcast. Hari ini kita senang sekali kedatangan seorang tamu dari teman Mojang Jajaka 2023 ya, yaitu Teh Nurunisa. Betul. Makasih Nurunisa. Sama-sama. Apa kabar hari ini Nurunisa? Alhamdulillah baik. Baik ya, baik. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, biasanya kita sebelum mulai pengen mengetahui dulu nih background dari Nurunisa itu sendiri. Mungkin mulai dari sekolahnya, kegiatannya lagi apa, dan seterusnya. Silahkan. Baik, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nurunisa. Saya merupakan Mojang Kabupaten Garut tahun 2023. Saya merupakan lulusan dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UPI. Saat ini saya berkegiatan aktif di Paguyuban Mojang Jajaka. Oke, jadi berarti yang pertama pinilih itu ya, kayak juara pertama di 2023. Nurunisa, panggilannya Nisa ya. Betul. Tadi saya tanya. Oke. Pertanyaan pertama mungkin Nisa, kenapa memilih jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia nih? Dari sekian jurusan yang banyak di UPI. Iya. Awalnya tuh waktu SMA. Waktu SMA sebenarnya saya bingung gitu ya. Saya tuh sukanya apa gitu ya. Ketika orang-orang suka matematika, kimia, fisika, sepertinya saya enggak. Akhirnya karena saya tuh suka baca dan menulis, akhirnya kayaknya saya suka bahasa Indonesia deh. Kemudian saya cari tahu tuh ada yang jurusan bahasa Indonesia ada di mana aja. Kemudian ada yang di UPI. Akhirnya saya daftar SBMPTN, alhamdulillahnya lulus pada tahun 2019. Dan sekarang kemarin tuh lulus tahun 2023. Oke, jadi lulus kuliah langsung jadi juara juga ya. Jadi kado yang luar biasa ya. Dari SMA mana kemarin? Saya dari SMA 11 Garut. Oke, jadi ini teman-teman, ini adalah alumnus SMA 11 juga ya. Jadi sebenarnya kita tetanggaan nih, deket ya. Sebenarnya tinggal ke belakang. 3 menit juga nyampe ke SMA 11. Oke, berarti waktu SMA-nya IPA atau IPS? IPA. Oh, IPA ya. Jadi ini anak IPA yang jurusan Bahasa Indonesia ya. Seseru apa? Lintas jurusan ya? Oke. Seseru apa sih belajar bahasa Indonesia itu? Mungkin di sini ada teman-teman anak kelas 12. Ini mungkin kan masanya nih, anak kelas 12 yang masih bingung nyari jurusan. Boleh dikasih tahu deh, seseru apa? Nah, kalau saya sendiri memang awalnya sukanya yang menulis membaca fiksi gitu, awalnya fiksi. Kemudian ketika masuk ke jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, akhirnya saya belajar pendidikannya menjadi seorang guru dan juga khusus ke sastranya gitu. Jadi 50-50%, bagaimana caranya saya bisa mengajar murid-murid, kemudian fokus di sastra juga, saya difokuskan juga gitu, Pak. Kalau dari segi mata kuliah, bisa dikasih gambaran nggak? Kira-kira mata kuliah apa yang seru, kemudian yang mungkin Nisa ada shocknya juga, kemudian ada yang sulit, dan seterusnya. Coba. Kalau menurut saya yang seru itu ada namanya mata kuliah linguistik. Jadi ada semantik, sintaksis, morfologi, fonologi, itu yang membuat saya tertarik gitu Pak, karena tantangan sendiri. Jadi saya mengetahui seluk-beluk tentang bahasa secara lebih luas. Mau itu sejarah bahasa, penggunaan bahasa, kemudian makna-makna dalam bahasa pun saya pelajari di situ gitu Pak. Jadi menarik untuk saya.
Jadi sekarang berarti title-nya udah Nurunisa SPD. Kenapa memilih pendidikannya? Kenapa tidak sastra murni gitu misalkan? Apakah emang ada orang tua seorang guru juga? Atau emang cita-cita menjadi seorang guru atau gimana? Oh itu salah satu alasannya, orang tua saya juga guru. Kemudian kenapa tidak murni gitu ya Pak? Nggak tahu, saya rasanya pengen masuk pendidikannya aja gitu. Dibanding saya harus benar-benar murni di bahasa Indonesia dan sastranya, saya lebih suka yang ada campur aduknya gitu Pak. Ada pendidikannya, kemudian kan memang saya juga suka ngobrol sama anak-anak gitu, suka bercengkrama dengan anak-anak. Jadi ketika saya ketemu murid-murid, itu hal menyenangkan bagi saya gitu Pak. Dan banyak hal-hal yang bisa saya ambil juga dari mereka gitu. Bagaimana saya bisa berinteraksi dengan mereka, tanggapan mereka pada saya. Jadi banyak belajar juga gitu Pak dengan jurusan pendidikan sendiri. Jadi mau jadi seorang guru atau enggak nih? Lihat saja nanti ke depannya. Oke, jadi masih direncanakan ya apakah menjadi seorang guru atau enggak. Baik. Oke, Nisa, selanjutnya yang menjadi tantangan deh. Nanti mungkin barangkali ada teman-teman yang istilahnya penasaran juga, nanti pingin masuk ke bahasa dan sastra Indonesia UPI. Apa yang menjadi tantangan bagi Nisa? Tantangan bagi saya sepertinya umum ya Pak, lebih ke terkadang malas gitu Pak. Kayak malas, aduh males nih harus berangkat pagi jam 7 gitu ya. Terus kadang-kadang ada yang jam 7, kadang-kadang ada yang jam 5 sore. Nah, kita tuh harus bisa mengontrol emosi, mengontrol mood gitu kan. Untuk pengajarnya sendiri alhamdulillah baik-baik gitu Pak. Kemudian sayanya juga kan karena alhamdulillahnya saya mahasiswa yang nggak suka macam-macam, dosen pun baik kepada saya gitu. Jadi pesannya buat nanti teman-teman yang mau kuliah, asal kalian benar sekolahnya, enggak macam-macam, kalian insya Allah bakal dilancarkan seperti itu. Betul sih, itu pengalaman saya juga gitu ya. Kita sebenarnya kuliah itu asal absen aman aja ya, absen minimal absen aman, terus kitanya merhatiin, itu sih nilai sudah aman. Baik Nisa, selanjutnya mungkin kita pengen beralih ke Mojangnya nih ya, Mojang Jajaka 2023. Jadi kita juga mengucapkan sekali lagi selamat ya atas terpilihnya mungkin Nisa nanti menjadi perwakilan dari Garut untuk di Jawa Barat ya. Bulan apa itu rencana Jawa Barat? Juli Agustus Juli Agustus ya. Jadi nanti mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan kita doakan bersama ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan mendapatkan hasil yang terbaik ya nanti dari Garut ya. Oke. Gimana nih ceritanya Nisa ya, kan sekolahnya di UPI gitu ya, sedangkan ini adalah ajangnya di Garut. Kok bisa ikutan ajang Mojang Jajaka 2023? Sebetulnya ada hal yang lucu juga sebenarnya Pak. Jadi sebenarnya saya sudah tertarik ke Mojang Jajaka itu dari kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA di 11 Garut, apalagi 11 Garut gitu ya. Sekolah yang pusat kota gitu, ada orang-orangnya tuh yang terkenal kecik orang gitu ya. Nah, kemudian tapi saya tidak berani ikut Mojang Jajaka pada saat itu karena saya merasa aduh saya bukan siapa-siapa gitu, kayak aduh saya nggak punya apa-apa. Akhirnya saya simpan dulu mimpinya, saya fokus sekolah, saya fokus belajar. Alhamdulillahnya di 2019 saya lulus ke UPI. Alhamdulillah saya 4 tahun kuliah fokus. Nah setelah saya sidang skripsi, ada pembukaan Pasanggiri Mojang Jajaka. Akhirnya dengan yang modal sudah saya miliki gitu di SMA, di kuliah, kemudian saya sudah mulai percaya diri, akhirnya saya memutuskan untuk ikut Mojang Jajaka dan alhamdulillahnya ya. Oke. Boleh dikasih gambaran nggak sesulit apa sih masuk ataupun tahapan untuk bisa menjadi seorang Mojang Jajaka? Mungkin waktu ya angkatan Nisa deh kemarin, mulai dari administrasinya seperti apa, kemudian setelah administrasi apa nih tes wawancaranya apa, mungkin barangkali ada teman-teman yang mempersiapkan Bu untuk tahun ini ya. Oke, silakan. Awalnya itu audisi ada satu bulan persiapan, memang sudah ada selebaran ada Pasanggiri Mojang Jajaka. Akhirnya saya mempersiapkan. Kemudian kan saya orangnya tuh well prepare Pak. Jadi saya tidak suka yang asal iseng-iseng gitu. Enggak, akhirnya saya memikirkan materi-materi apa saja yang akan nanti keluar dipertanyakan. Akhirnya saya mencari tahu nih, ada materi tentang pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, saya tulis itu Pak. Kemudian saya juga mempersiapkan ada unjuk habisanya juga kan Pak. Akhirnya saya juga udah mulai tuh latihan unjuk habisa, kemudian audisi. Pas audisi itu ada 3 tes, ada tes tulis, ada tes wawancara, dan juga ada seperti tes tinggi badannya juga gitu juga ada. Akhirnya
alhamdulillah bisa lolos audisi jadi semifinalis. Kemudian ada karantina mingguan langsung ke seleksi lagi tuh Pak. Nah seleksi itu ada tambahan speech. Kita speech di depan semifinalis peserta juri. Kita speech di sana. Alhamdulillahnya saya juga lolos di situ. Akhirnya saya mendapat ini yang selempang Mojang ini. Akhirnya dapat itu. Kemudian karantina menuju grand final. Setelah itu grand final gitu pada bulan November. Kira-kira yang menjadi tantangan bagi Nisa ketika untuk mengikuti Mojang ini apa? Tantangan terbesar saya karena saya itu kita tuh harus tahu ya apa kekurangan kita tuh apa aja. Nah, kemudian saya tahu bahwa saya tuh kekurangan di bakat Ujuka bisa. Okay. Itu tuh sulit bagi saya, tapi memang alhamdulillahnya karena saya ada kemauan, terus banyak orang-orang yang mendukung, termasuk orang tua dan ibu saya, dimudahkan akhirnya. Walaupun berat sekali apa gitu, saya ujuka bisanya waktu itu nari. Dan itu dari nol, dan itu menurut saya sampai nangis karena ujuka bisa, karena ini susah gitu ya. Sedangkan kita harus tampil menjadi yang terbaik gitu. Tapi alhamdulillahnya dilancarkan dan ujuka bisanya lancar gitu. Jadi sebelumnya belum pernah nari sama sekali atau gimana? Pernah nari sekali 2 kali, tapi bukan yang dasarnya gitu, enggak. Jadi sebulan itu mempersiapkan untuk ujuka bisa latihan nari terus atau gimana? Jadi lebih ketika sudah ada jadwalnya tanggal segini ujuka bisa, nah itu langsung dipadatkan sama 1 minggu setiap hari latihan gitu sama ketemu pelatih kayak gitu. Jadi yang saya lihat itu ternyata ini saya juga baru tahu ya, banyak juga teman-teman kita itu yang jago nari ya. Betul. Oke, kalau Nisa sendiri belajar sama siapa kemarin? Waktu itu saya belajar sama guru. Saya punya saudara saya itu guru tari. Jadi emang guru tari di sekolah. Iya, jadi persiapannya emang harus disiapkan ya tadi Nisa. Emang benar-benar persiapannya harus kita siapkan mulai dari pertanyaan ya kayak gitu ya. Kalau dari segi pertanyaan wawancara nih, mungkin boleh di-spill sedikit pertanyaan yang membuat Nisa misalkan, oh ternyata ada ya pertanyaan seperti ini, kira-kira apa? Nah untuk Mojang Jajaka sendiri karena memang dasarnya bagaimana caranya kita untuk bisa mempromosikan wisata budaya Kabupaten Garut, jadi hampir 80% pertanyaan seperti itu. Jadi bagaimanakah caranya kita untuk bisa mempromosikan, bagaimanakah caranya kita bisa mengenalkan lebih luas lagi gitu loh. Kemudian ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi, bagaimana solusinya seperti itu. Gitu. Jadi wawancaranya umum aja ya. Dari sekian materi nih yang Nisa pelajari ketika persiapan, ada nggak fun fact terbaru dari Garut khususnya? Misalkan berita, oh ternyata baru tahu nih ada info kayak gini, ada nggak? Lebih apa ya? Lebih banyak ilmu baru. Seperti kan saya itu taunya wisataannya aja gitu, yang benar-benar terlihat. Ternyata budayanya itu sangat banyak sekali. Benar-benar yang dari ujung, dari Ciseum pun ada, Cisompet ada, Cibatu ada, Wanaraja pun gitu kan, saya dari Wanaraja pun wah ternyata ada gitu ya. Cuman memang karena saya tidak mencari tahu, ketika ikut Mojang Jajaka, oh ada ini, oh ada itu gitu. Jadi banyak ilmu baru yang saya dapatkan gitu Pak. Jadi saya rasa nih teman-teman nanti kalau ada lagi pembukaan untuk tahun ini ikutan ya, supaya dapat banyak ilmu dan teman baru juga ya. Betul. Okay. Baik nih Nisa, setelah menjadi ya, kalau tadi kan persiapan menuju untuk menjadi Mojang Jajaka 2023 Kabupaten Garut. Setelah menjadi ada perubahan nggak Nisa yang sebelum menjadi Mojang Jajaka dengan Nisa yang sebelum? Bagi saya itu ada dan besar sekali gitu Pak. Dan lebih pada ke manajemen diri. Apalagi saya bagaimana caranya kita untuk berpenampilan gitu Pak ya. Mojang Jajaka tuh dituntut harus rapi, harus selalu anggun, cantik, seperti itu ya Pak. Dan memang betul ketika kita rapi, orang pun akan suka melihat kita. Betul ya. Nah, ketika hal itu terjadi, saya pun bangga kepada diri sendiri. Oh iya ya, ketika saya rapi, saya terlihat percaya diri, orang pun akan suka. Plus orang akan termotivasi gitu Pak. Satunya Instagram saya cukup aktif ya Pak. Dan banyak sekali yang DM masuk ke saya gini, aduh Teteh pengen kayak Teteh gitu. Teteh sekarang perbedaannya ada banget ya, sekarang lebih percaya diri, lebih berani, lebih bisa mengeksplor diri. Karena memang benar, ketika saya di Moka, saya diberikan wadah sebesar-besarnya untuk silakan eksplor, kalian mau apa gitu di sini. Kalian mau jadi seseorang kah, mau jadi selebgram kah, atau menjadi
public figure mah nggak boleh, asalkan harus tetap mengikuti aturan gitu ya Pak. Jangan keluar dari ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan sama MOKA gitu. Kalau dari program sekarang nih yang sedang dijalankan ke depan apa nih buat Nisa sebagai mojang? Nah, untuk program sendiri di MOKA itu ada sedang MOKA Uninga, Ulin Ngaprak Garut. Jadi kegiatan kita datang ke satu tempat wisata atau budaya, kemudian kita membuat video atau vlog gitu, bagaimana tempatnya, terus ada hal-hal apa aja di sana, kita mempromosikan, kemudian kita mengajak juga buat teman-teman buat datang ke sini gitu. Oh, jadi itu merupakan salah satu program untuk memperkenalkan wisata Garut ya? Betul. Kalau Nisa kebagian kemana kemarin? Saya pertama itu ke Cilau. Cilau, ada apa di Cilau? Saya juga belum sempat banyak main ya di Garut. Gimana? Ada Curug. Oke. Curug Cihanyawar gitu Pak. Kata saya itu bisa disebut hidden gem. Karena saya juga. Kalau dari Garut berapa menit dari sini? Dari Cilau ada 1 jam. Nyampe ke Curug pas ya? Ya harus pakai motor juga gitu kan set-setnya. Terus kan biasanya kalau Curug tuh harus kita ke bawah gitu. Ini mah enggak, ini benar-benar gampang gitu. Oh, jadi motor bisa dekat ke Curugnya ya? Oke. Jadi 1 jam dari alun-alun Garut lah ya, oke. Ada glampingnya juga di situ, jadi kita bisa camping di sana. Terus ada api unggun, terus disediakan ada warung-warung kecil, UMKM juga ya, pemberdayaan UMKM gitu. Jadi memang di satu tempat wisata tuh akan lebih baik jika semuanya ada. Tempat wisatanya ada, memajukan UMKM-nya juga ada, tapi tetap harus menjaga kelestarian alamnya gitu sendiri, sih Pak. Iya. Oke, jadi Curug apa tadi, maaf? Cihanyawar. Oh, jadi Curug Cihanyawang nih teman-teman. Mungkin nanti kita ada kesempatan main juga ya. Oke, untuk persiapan nih, Nisa, untuk persiapan menuju Jawa Barat, apa yang sudah dipersiapkan dan apa yang belum mungkin? Kalau boleh di-share. Boleh. Kalau saat ini saya difokuskan untuk baca dulu materi-materi yang nanti akan ditunjukkan di Jawa Barat, seperti tentang pariwisatanya lagi, ada yang pesona budaya, ada gurilap, seperti itu. Jadi sekarang fokus saya adalah belajar materi-materi plus bahasa Inggris. Oke, jadi bahasa Inggrisnya ada juga ya? Sangat. Katanya saya dapat bocoran kalau nanti bakal ada tes TOEFL. Oke. Jadi di sana tuh bukan hanya speaking, tapi kita benar-benar dites di dasar nih, dasarnya bisa atau enggak. Kalau misalnya dasarnya bisa, insya Allah speakingnya pun akan lancar gitu. Oke, kalau nanti unjuk kabisanya apa? Insya Allah saya nanti duet, nari sama nyanyi, tapi insya Allah. Oke, jadi masih dipersiapkan juga itu ya. Oke, jadi ya teman-teman kita dukung lah ya, kita dukung pokoknya yang terbaik Kabupaten Garut. Rencananya nanti di kota mana? Sudah ada bocoran kah? Ada 2. Kalau tidak di Bogor, di Cirebon katanya Pak. Cirebon ya. Oke. Kalau misalkan ini dari sekian kegiatan nih ya, misalkan mungkin ini hampir setengah jalan lah ya, setengah jalan sudah menjalankan istilahnya tugas sebagai mojang Garut gitu ya. Dari sekian program gitu ya, apa yang menjadi tantangan dan apa yang paling seru? Menjadi tantangan paling seru adalah ketika kita dituntut menjadi public figure Pak. Yang tadi kata saya. Dimanapun, kapanpun, mau saya sedang capek, saya sedang bersedih hati, oke, enjoy gitu. Karena kayak memang saya percaya bahwa ketika kita menampilkan rasa capek, lemah, sedih, orang-orang tuh akan terbawa gitu energinya. Jadi kayak, oke, sekarang saya harus bisa memposisikan diri, kemudian ketika saya ingin disukai, berarti saya juga harus menghargai teman-teman gitu, kasih senyuman. Jadi hal-hal yang basic sih Pak, sebenarnya basic, tapi itu sangat penting bagi saya. Plus sama ada yang namanya manajemen waktu. Dituntut kita tidak boleh telat, kita harus tepat waktu. Ketika kita sudah ada janji harus datang jam segini, berarti kita harus datang jam segini. Karena orang-orang yang telat pun menunjukkan sifat yang tidak toleran gitu ya Pak, tidak bertanggung jawab dengan diri sendiri gitu sih Pak. Jadi ada 2 ya, yaitu tuntutan untuk menjadi selalu sempurna ya. Capek nggak itu? Saya seneng, nggak masalah. Oke. Terus yang kedua manajemen waktu. Boleh dong cerita gimana seorang Nisa mengatur waktunya ya di sela-sela, mungkin di sini kan ada les, kemudian ada kegiatan MOKA, belum kemarin kan ada ikutan lomba apa gitu ya. Gimana tuh Nisa? Saya memanfaatkan 24 jam itu saja Pak. Nah ketika saya sedang free, maka saya
belajar. Yang tadi saya baca buku, kemudian saya juga bahasa Inggris belajar juga di rumah. Tapi kemudian kalau misalnya ada kegiatan, dibagi juga misalnya kegiatan jam 10, akhirnya saya harus prepare dari jam 8, Pak. Karena saya juga memang jauh ya, rumahnya jauh, jadi memang saya sangat-sangat menghargai waktu gitu, Pak. Dan bagi saya sendiri, dengan saya menjadi orang yang tepat waktu gitu ya, kayak memang ya sudah, ketika kita punya janji, kita harus menepati janji itu, gitu. Oke, betul. Harapan bagi Nisa untuk Mojang Jajaka Kabupaten Garut kira-kira apa nih ke depannya? Nah, bagi saya sendiri, harapan saya adalah karena Mojang Jajaka itu tempat untuk kita bisa memaksimalkan potensi, minat dan bakat, harapan saya dan teman-teman saya yang lain bisa memaksimalkan itu dengan sangat baik. Kita di sini punya waktu 1 tahun untuk menjalani tugas. Bagaimana caranya? Kita tidak hanya sekedar menjalankan tugas, tapi bagaimana cara kita juga bisa berdampak untuk diri kita sendiri dan juga lingkungan kita, lingkungan di sekitar kita. Karena mau tidak mau, tutup mata atau tidak bahwa kita menjadi sorotan publik gitu. Jadi kita harus maksimal, kita harus menjadi positif, menjadi orang yang positif, orang-orang yang berdampak. Bagaimana caranya? Kita harus memberikan semangat gitu bagi orang-orang, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Garut. Ya, jadi betul sekali Nisa. Bahwasannya ya ini tuh Mojang Jajaka itu bisa menjadi ikon ya. Mungkin bisa nanti kalau di anak muda mungkin bisa menjadi ikon perubahan gitu ya. Tadi Nisa udah sampaikan bahwa saya harus tetap semangat nih meskipun capek mah capek ya. Meskipun capek tapi ya ini saya istilahnya mungkin Nisa menjadi ya ibadah juga gitu ya. Karena sekarang kan pada faktanya sosial media ini kita sudah kekurangan figur nih gitu. Jangan sampai generasi adik-adik kita mengidolakan yang hanya bersifat hiburan ya. Betul. Dalam tanda kutip ya. Iya. Kan sekarang idolanya, oh saya suka yang lucu-lucunya aja gitu. Sedikit sekali atau berkurang adik-adik kita mengidolakan siswa ataupun mahasiswa yang berprestasi gitu. Itu sedikit gitu. Ya mudah-mudahan lah. Ini dengan ada berapa angkatan ini satu 40. Ya, jadi ada 44 sosial media dan kita juga sering lihat ya alhamdulillah ya banyak sekali kegiatan yang bermanfaat gitu yang apa itu mempromosikan wisata kayak tadi Nisa ya atau misalkan ada kegiatan itu istilahnya semoga menjadi inspirasi bagi yang melihatnya gitu ya untuk tetap semangat. Oke. Nisa, kalau boleh nih karena Nisa SPD kita ngobrolin tentang pendidikan Nisa ya. Bagaimana Nisa melihat pendidikan di Indonesia saat ini kira-kira? Mulai dari kelebihan dan kekurangannya mungkin ya. Untuk kelebihannya sendiri, saat ini tuh ada yang namanya MBKM. Itu ada kegiatan ya kurikulum merdeka. Memang kita sepatutnya dibebaskan untuk berkegiatan, belajar, kita minat bakat kita ada di mana. Namun memang karena regulasinya ini baru dan belum terlalu kuat ya Pak, istilahnya belum, dan masih susah untuk diterapkan karena memang sekarang tuh butuh internet, media sosial seperti itu, dan untuk anak-anak muda itu lancar gitu Pak, untuk siswa-siswa lancar, tapi untuk para guru yang sudah berumur itu agak sulit. Jadi lebih harus regulasinya harus disesuaikan lagi dengan umur dan ketentuan-ketentuannya tidak memberatkan kami seperti itu. Seorang pengajar ya. Betul. Oke. Jadi itu salah satu mungkin masukan ya mudah-mudahan ya. Saya selalu berharap sih dan optimis pendidikan kita bisa lebih baik ya. Betul. Kalau dari segi fasilitas melihatnya gimana nih Nisa? Nisa kan dari Wanaraja, saya dari Leles gitu ya. Iya. Jadi samalah di daerah gitu ya. Iya. Ini pusat kota gitu. Gimana Nisa melihatnya? Kalau fasilitas sendiri itu bagaimana sekolahnya ya Pak, ketika pemerintah sudah memberikan bantuan, dana, apabila dialokasikan dengan baik, ke sekolah pun akan baik. Tapi jika dana tersebut tidak dimanfaatkan ya tidak. Kemudian alhamdulillahnya kalau sekolah saya sendiri, walaupun saya juga di SMP 1 Wanaraja gitu, bukan di kota, sudah cukup baik secara fasilitas gitu Pak. Iya, cara ada infokus, kemudian saya juga suka ada radio kalau saya gitu. Jadi memang memaksimalkan, memanfaatkan teknologi dan informasi seperti itu Pak. Sekarang itu Nisa yang lagi rame di sosial media itu terkait UKT. Ya, ini lagi bising sekali nih ya, UKT yang semakin istilahnya naik terus gitu ya.
di sisi lain juga pemerintah mungkin tidak bisa, ya ada pro dan kontra lah. Betul. Kita beropini aja ya dalam artian saya meminta pendapat aja, yang mana pendapat nanti itu mungkin bisa salah dan mungkin bisa juga benar gitu. Gimana Nisa melihat UKT? UKT sendiri waktu itu saya kuliah itu belum ada peningkatan, kenaikan. UKT sendiri itu baru sekarang tahun ini. Menurut saya memang kenaikan UKT itu mungkin saja terjadi karena kita melihat bahwa ada yang namanya kenaikan harga, kenaikan fasilitas pun ada gitu ya Pak. Cuman kenaikan pun jangan terlalu signifikan karena saya dengar sampai ada berapa ratus %. Betul. Jadi yang hanya harusnya dua kali lipat atau hanya 500.000 1 juta, ini benar-benar ada yang sampai puluhan juta. Nah, sedangkan fasilitasnya masih segitu-gitu aja gitu. Jadi menurut saya jika UKT ingin dinaikkan, ditambahkan, mangga fasilitasnya juga harus sesuai gitu. Jangan sampai UKT-nya puluhan juta tapi dari segi fasilitas pengajar tidak memadai. Jadi saya ingin jika UKT itu mahal, tolong dikoordinasikan gitu loh. Melakukan pelatihan-pelatihan, kemudian ada revitalisasi dari setiap universitas seperti itu, karena pemerintah pun, universitas pun tidak mau rugi gitu ya Pak, dan kami pun sebagai mahasiswa gitu tidak mau rugi gitu. Jadi harus ada koordinasi dari kedua belah pihak. Ya, jadi sama-sama menguntungkan. Betul. Ya. Jadi siswa kami istilahnya yang memiliki hak ya untuk memiliki fasilitas yang lengkap sebagai penunjang supaya belajarnya maksimal gitu. Begitupun mungkin sekolah apapun universitasnya membutuhkan biaya juga mungkin untuk infrastruktur, untuk istilahnya mungkin yang lain-lain gitu. Ya intinya mungkin komunikasi dan transparansi ya. Betul. Transparansi dan kesejahteraan bersama. Oke. Selanjutnya ke literasi. Nisa kalau boleh. Tadi Nisa sampaikan suka menulis dan membaca juga. Betul. Ya. Kalau Nisa melihat literasi Indonesia, Garut atau Garut lah pada umumnya, gimana Nisa pendapat Nisa? Untuk literasi sendiri, bagi saya literasi itu bukan hanya tentang menulis dan membaca, tapi literasi itu segala kecakapan untuk menunjang kemampuan kita gitu. Jadi literasi tidak hanya membaca menulis, tapi semuanya, semua aspek kita harus berliterasi gitu. Nah, untuk Kabupaten Garut sendiri, untuk literasinya sendiri masih rendah ya Pak. Untuk sekolah-sekolah di kota memang sudah baik, tapi untuk di pinggiran seperti itu masih literasinya masih minim. Pun ada kegiatan literasi sekolah, terkadang siswa masih tidak mau gitu Pak, tidak mau dan malas gitu. Jadi ketika kita ingin berliterasi harus ada niat dari diri sendiri, kemudian harus ada contoh juga gitu, sosok-sosok yang memang rajin berliterasi, kemudian mereka bisa sukses gitu kayak seperti itu Pak. Ya, jadi harapan bersama ya, mudah-mudahan literasi kita semakin baik ya. Betul. Khususnya ya Garut, ya umumnya mungkin Indonesia. Ya. Okay. Kalau buku nih, ataupun misalkan tadi Nisa sangat senang sekali membaca ya, apa yang menjadi favorit buku? Buku yang sedang saya baca sekarang adalah buku tentang dompet ayah, sepatu ibu. Jadi itu fokus tentang pengorbanan dari kedua orang tua, bagaimana pengorbanan ayah, pengorbanan ibu. Jadi lebih ngena ke hati saya gitu Pak. Memang walaupun saya juga suka gitu baca buku yang non fiksi, yang fiksi pun saya tetap suka baca karena buku fiksi itu membuat kita berimajinasi lebih luas. Kemudian kita bisa mencari ide-ide imajinasi ya, ide-ide yang cemerlang gitu lewat buku seperti itu Pak. Iya. Tadi betul sekali, ngelamun terus istilahnya mempertajam imajinasi gitu ya, itu penting. Bahkan ada Di Lestari, tahu Dewi Lestari? Tahu. Nah, dia itu sering mengkoar-koarkan, lihat sekarang banyak dia bilang bahwa kita perlu loh meluangkan waktu untuk melamun katanya. Dia sering bilang gitu karena banyak sekali ide-ide baru hasil lamunan. Betul sekali itu ya. Oke. Jadi salah satunya J.S. Harin ya yang menjadi favorit dari Nisa ini ya. Ya kemarin tuh ada ke Garut ke Darul Akom ya J.S. Harin tuh. Baik. Selanjutnya Nisa. Di sini tadi kan udah disampaikan beberapa mengenai kekurangan dan kelebihan pendidikan, kemudian literasi juga sudah ya. Kalau dari program MOKA nih ya, barangkali saya bertanya, ada nggak program MOKA yang istilahnya selaras dengan pendidikan atau meningkatkan literasi yang sudah dijalankan oleh Nisa? Sudah dijalankan. Ini belum dijalankan tapi masih dalam proses. Jadi nanti kita mau Karmisun. Jadi ada kartu isinya itu informasi
mengenai wisata budaya di Kabupaten Garut. Ada fotonya, ada gambarnya, ada penjelasannya sedikit. Nah, kita rencananya mau mempraktekkan itu nanti ke siswa-siswa. Nanti kita goes to school berarti ya? Iya. Kemudian kita memperlihatkan, ini kita punya kartu nih, isinya tentang informasi wisata budaya dan ekonomi kreatif yang ada di Garut. Seperti itu. Jadi, tapi tidak hanya sekolah, kayak kita ketemu anak-anak yang ada Berdaya Foundation pun bisa gitu. Jadi, memang bisa fleksibel. Kemudian tidak hanya anak muda gitu. Kemudian kita juga bisa ketemu sama bapak-bapak atau ibu-ibu yang belum tahu informasi tersebut, bisa kita sampaikan seperti itu, Pak. Oke, jadi itu ibaratnya kayak maps lagi ya. Jadi peta yang isinya mungkin tentang wisata, kebudayaan, terus apa lagi? Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Jadi masuk di situ semua brosurnya ya. Ya, apalagi kalau itu bisa di sosial media kan ya, di istilahnya didigitalkan. Karena kan anak sekarang itu kan di HP ya, rata-rata udah jarang ke brosur. Tapi itu juga keren sih saya rasa ya. Baik Nisa, saya ingin dengar pendapat juga nih dari seorang Nisa mengenai generasi emas 2045. Ini sering kita dengar nih ya di sosial media, yang mana nanti 100 tahun kemerdekaan bonus demografi. Gimana atau seoptimis apa Nisa melihat Indonesia di tahun 2045? Generasi emas tahun 2045 itu merupakan ajang kita gitu Pak untuk mempertunjukkan bahwa Indonesia sanggup atau tidak gitu. Kan ada yang namanya bonus demografi. Jadi usia-usia produktif yang seharusnya bisa menjadi pemimpin masa depan gitu Pak. Untuk saya melihat dari sekarang mungkin masih dalam proses ya. Sekarang tuh masih belum terlihat gitu. Kayak pun seperti saya pun masih istilahnya masih jalan gitu, masih meraba-raba. Saya ingin kedepannya seperti apa gitu. Menurut saya sendiri, walaupun sekarang saya masih meraba-raba dan teman-teman yang lain pun sama, asalkan kita punya tujuan yang jelas untuk generasi emas 2045 itu, insya Allah nantinya pun kita akan menjadi seseorang gitu Pak. Jadi asalkan kita mau ada kemauan plus tujuan kita jelas, insya Allah kita nanti 2045 akan menjadi seseorang yang nantinya bisa membanggakan Kabupaten Garut gitu Pak, membanggakan Indonesia gitu, karena tidak menutup kemungkinan yang akan menjadi pemimpin pun sepertinya angkatan-angkatan saya gitu Pak. Jadi saya berharap semuanya bisa berjalan dengan lancar gitu. Amin. Jadi kita selalu optimis ya, meskipun ini ya mungkin beberapa dekade ke depan, kemudian tantangan Indonesia maupun dunia semakin banyak juga. Tapi betul yang tadi disampaikan oleh Nisa, selama kita optimis, tujuannya jelas, selalu berkegiatan positif, insya Allah nyampe kok ya. Amin. Okay. Selanjutnya Nisa, karena kita adalah kursus bahasa Inggris, primary English gitu ya, mungkin kita ingin mendengar juga pendapat dari Nisa, seberapa penting sih bahasa Inggris menurut Nisa? Menurut saya sendiri, bahasa Inggris itu menjadi krusial untuk saat ini gitu Pak. Apalagi untuk saya yang setelah lulus nih, saya membutuhkan kemampuan yang lebih, khususnya dalam aspek berbahasa. Karena memang tidak menutup kemungkinan, pekerjaan pun sekarang dituntut untuk bisa bahasa Inggris gitu Pak. Nah, dengan adanya primary Inggris ini, saya bisa belajar dari nol lagi. Walaupun di umur saya yang sekarang, saya tuh gak bisa Pak. Dasarnya pun, basic pun awalnya saya gak bisa. Tapi setelah saya les di sini, alhamdulillah ada kemajuan. Selain itu juga, karena ada kemauan dari saya, pengajarnya pun baik-baik gitu Pak. Enak, masuk ke dada saya. Jadi yang penting, asalkan kita ada kemauan, balik lagi, kemudian di fasilitasnya juga bagus, insya Allah bakal lancar gitu. Karena sekarang saya lagi belajar yang writing. Gitu, iya. Betul Nisa nih. Jadi mungkin ada teman-teman yang masih menyangka bahasa Inggris sulit, itu keliru ya? Iya. Keliru. Jadi faktanya bahasa Inggris itu adalah ilmu yang sama aja kayak ilmu pengetahuan yang lain. Mungkin ada teman-teman ada yang suka matematika, fisika, bahkan Indonesia sama kok masih bisa dipelajari selama tadi ya ada prosesnya gitu ya, terus ada gurunya dan seterusnya. Baik, Nisa, kedepannya apa nih bagi seorang Nisa? Next-nya bagi Nisa? Next-nya, untuk saya sekarang fokus di Moka Jabar karena saya tuh percaya yang namanya takdir Pak, gitu. Saya itu, kan ada 3 ya, ada masa lalu, masa sekarang, masa depan. Yang bisa menentukan kita di masa depan ada hari ini. Jadi apapun yang saya lakukan, saya akan maksimalkan setiap harinya. Karena saya tidak tahu ke depannya, saya dapat rezeki apa, dapat kemudahan apa, kemudian dengan saya di muka, saya bisa ketemu banyak orang, dan itu bisa dijadikan link gitu Pak, channel untuk ke depannya.
istilahnya saya bertekad untuk menjadi seseorang. Karena ketika kita ingin dihargai, kita harus menjadi seseorang dan juga harus berdampak bagi lingkungan. Seperti itu, Pak. Jadi betul tadi disampaikan bahwa optimis, kemudian relasi, peluang, dan seterusnya itu sangat diperlukan sekali untuk anak zaman sekarang. Ini pertanyaan terakhir mungkin Nisa dari kami, sekaligus mungkin Nisa ada pesan ya bagi teman yang sedang menyaksikan gitu ya, sekaligus mungkin closing statement dari Nisa, silakan. Baik, teman-teman yang lagi nonton, semangat menjalani hidupnya. Fokus yang pertama tentang pendidikan. Kalau kalian masih belum jadi apa-apa, ya udah fokus dulu di pendidikan. Setelah pendidikannya lancar, insya Allah ketika kita ada kemauan, kita ada keinginan, kita punya mimpi, dengan bekal kita yang kuat, insya Allah bakal terwujud gitu. Kemudian jangan lupakan juga sama doa orang tua. Itu paling penting. Karena saya tidak akan bisa ada di sini jika tidak ada doa dari orang tua. Seperti itu. Oke, baik. Nisa, makasih ya untuk hari ini ya. Doa kami dari Primaries dan warga Garut khususnya mungkin ya, nanti di Jabar mendapatkan hasil yang terbaik ya. Kemudian tadi mimpi-mimpi Nisa, kemudian bisa cepat terwujud, dan juga mojang jajakannya juga ya, semakin tambah melesat. Nuhun ya. Ya, Pak. Baik, teman-teman, itulah Nurunisa Mojang Jajaka Kabupaten Garut 2023. Terima kasih.